Maka seharusnya kaum muslimin itu tidak semua akan jadi pedagang. Ya. Kalau pedagang, maka dia wajib belajar tentang fikih muamalah maliyah. Tapi kalau dia bukan pedagang, mungkin paling tidak dia belajar tentang rukun dan syaratnya jual beli. Tapi ada satu transaksi yang dilakukan, itu penjual dan pembeli orangnya sama. Harga yang dia menetapkan, yang nawar juga dia. Itu nggak boleh dia. Nah, ini kan jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di SKS Channel punya program baru, bincang seputar jual beli dan muamalah. Kali ini kita akan bincang tentang prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Bersama narasumber kita, beliau Ustadz Muhammad Ridho, SE, MSI, pakar ekonomi syariah dari Surakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita punya program yang mulai kita luncurkan hari ini. Alhamdulillah. Seputar jual beli dan muamalah. Kebetulan Ustadz juga malah melintang di tema-tema jual beli dan muamalah, pakar ekonomi syariah. Insyaallah. Sihat Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita mulai ya. Monggo. Ya, kita mulai dari tentang jual beli Ustadz. Iya. Apa sebenarnya jual beli itu? Kita harus pahami tentang apa definisi jual beli. Iya, betul. Jual beli itu adalah menyerahkan sesuatu dengan meminta iwat atau pengganti, ya. Atau kalau bahasa kita ya tukar menukar, ya. Bahasa sederhana, jual beli itu adalah sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Bisa dalam bentuk barang dengan barang, ya. Kemudian bisa dalam bentuk uang dengan uang, atau alat tukar dengan alat tukar yang disebut dengan bai'us sharaf. Bisa pula dengan uang atau alat tukar dengan barang, atau disebut dengan bai'ul mutlaq, ya. Itu jual beli. Kita harus bedakan karena sebagian masyarakat itu kadang kurang memahami apa bedanya jual beli dengan pemberian, ya, atau atiyah, ya. Karena kadang-kadang hakikatnya jual beli tapi dinamakan hakikatnya jual beli tapi dinamakan atiyah, pemberian. Pemberian gitu ya. Contoh misalkan di masyarakat itu ada namanya tukar hadiah, ya. Tukar hadiah yang biasa dilakukan beberapa sekolah atau perkumpulan, itu ada program namanya tukar kado itu. Tukar kado ya. Seperti biasanya terjadi di 17-an, yang malam tirakatan biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat, itu menukarkan kado dengan kado. Nah, alasannya adalah ini adalah tukar hadiah, ya. Jadi menukarkan hadiah di antara mereka. Padahal kategori hakikat yang terjadi adalah bukan hadiah tetapi jual beli. Jual beli ya. Kenapa? Karena menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan adanya iwat atau pengganti. Pengganti, oh gitu ya. Ya, itu namanya jual beli. Meskipun dinamakan hadiah. Karena gitu ya. Al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Maka ketika itu masuk kategori jual beli, maka ketika melanggar prinsip dalam jual beli, yaitu salah satunya mengandung gharar, maka menjadi masalah. Masalah itu. Dan kado itu kan mengandung gharar. Gharar itu ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Dalam Islam otomatis ini diatur Ustaz ya, persoalan jual beli. Iya. Ya, kira-kira mungkin Ustaz bisa menyampaikan dasar-dasar bagaimana Islam mengatur tentang jual beli ini, termasuk prinsip-prinsip apa yang harus dipegang oleh seseorang ketika mereka melaksanakan jual beli ini. Ya, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri membolehkan tentang jual beli, ya, dan mengharamkan riba, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Maka
jual beli ini umum dilakukan sejak zaman Rasulullah sebelumnya dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini jual beli sudah dilakukan oleh semua masyarakat. Dan Allah menghalalkan jual beli itu dan mengharamkan riba. Tapi tentunya dalam jual beli ini ada prinsip-prinsip yang harus difahami. Dalam jual beli ada rukun dan syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa setiap kaum muslimin yang mau melakukan satu tindakan amalan, maka wajib baginya berilmu atas amalan tersebut, termasuk jual beli. Ya, makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka Imam Nawawi menyatakan bahwa wajib hukumnya seorang muslim di dalam melakukan transaksi jual beli, dia harus paham dulu rukun dan syarat sahnya jual beli. Ya, kita tahu rukunnya ada muta'aqidain, ya ada dua pelaku akad, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Kemudian ada mabi, barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada sighah, yaitu ijab qabul. Ini adalah rukun-rukun di dalam transaksi jual beli. Belum lagi nanti syarat-syarat, ya, syarat pada pelaku akadnya, kemudian syarat kepada barangnya, ya, kemudian adanya kerelaan kedua belah pihak. Oke, tadi ada rukun ya. Ya. Yang pertama ada penjual dan pembeli, Ya. ada barangnya, kemudian ada siwanya, ada ijab kabulnya. Ya. Kalau terkait dengan syarat tadi, terkait pun syarat tentang barangnya seperti apa, Ya. mungkin ada penjelasan. Ya, kalau syarat memang dijelaskan oleh para ulama, satu syarat pada barangnya dan satu syarat pada pelakunya. Ya. Penjual atau Ya, pembelinya? penjual dan pembelinya itu ada persyaratan yang harus diperhatikan. Karena jual beli ini sudah diatur di dalam Islam, bagaimana syarat yang harus dipenuhi, rukun yang harus ada. Nah, syaratnya itu pada pelaku misalkan, maka harus ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Ya, ini syarat. Rela Jual beli, rela barangnya diperjualbelikan. ya, adanya kerelaan baik penjual maupun pembeli. Karena jual beli yang dipaksa secara hukum asalnya tidak boleh, kecuali nanti ada pengecualian. Ya. Nah, tetapi secara umum tidak boleh, harus ada kerelaan di antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, syarat pelaku adalah mereka termasuk ahlu tasarruf, yaitu layak untuk melakukan transaksi jual beli. Maksudnya gimana itu? Ya, pertama para ulama menyebutkan yaitu orang yang berakal. Ya, orang yang gitu ya. tidak berakal atau majnun, ya, gila, maka mereka ya tidak diperbolehkan untuk berjual beli. Tidak sah berarti. Tidak sah. Maka karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya ya. Ya, maka tidak boleh seorang orang yang waras mengajak transaksi jual beli kepada orang yang gila. Ya. Kemudian merdeka, para ulama masukkan merdeka itu sebagai kelayakan orang yang melakukan transaksi. Kemudian rasyid itu orang yang punya kemampuan untuk membelanjakan uang. Ya. Ini meskipun ini ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi banyak ulama memasukkan ini sebagai syarat pada pelakunya. Termasuk pula sebagian ulama memasukkan, meskipun ini ikhtilaf, ya, yaitu balik. Ya. Balik menjadi sebuah syarat untuk sahnya jual beli. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa anak yang belum balik pun dibolehkan melakukan transaksi jual beli asalkan terpenuhi dua syarat, yaitu mumayyiz, yang kedua atas izin walinya. Gitu selama dia diizinkan oleh walinya, maka boleh, ya, tidak mengapa. Baik. Kalau terkait dengan syarat barangnya tadi? Barang, ya. Kalau syarat pada barang, ya, tentunya satu, barang yang diperjualbelikan jelas. Karena barang yang tidak jelas berarti dia mengandung horor. Adanya jahalah, ketidakjelasan. Maksud jelas apa itu? Jelas ini speknya barang jelas, kemudian kuantitas yang diperjualbelikan jelas, ya. Keadaan kondisi barang juga jelas. Apa adanya gitu ya? Ya, contoh yang tidak jelas yang tadi saya sampaikan, tukar kado. Ya. Yang sebagian orang mengira bahwa tukar kado itu adalah tukar pemberian. Ya. Padahal itu bukan hadiah, tetapi adalah jual beli. Ketika dia terbungkus
barangnya kemudian dipertukarkan, kayak yang saya temukan di 17-an, mereka membawa barang dibungkus kemudian dipertukarkan di antara mereka. Ini secara hukumnya haram karena di antara mereka tidak tahu barang apa yang akan dia terima. Kalau mau diserahkan ke panitia dulu, nanti terserah panitia kebagikan siapa dengan terserah itu. Ya berarti itu tidak tukar jual beli, ya tidak jual beli, tetapi tergantung nanti apakah itu disumbangkan untuk acara-acara tertentu, misalkan perlombaan, ya, kemudian apa, atau kemudian dikumpulkan panitia kemudian dipertukarkan di antara mereka dengan undian misalkan, itu sama saja ya kalau itu. Gitu ya. Maka tergantung ya. Nah ini masalah barang yang tidak jelas, itu tidak boleh, maka harus ada kejelasan barang. Yang kedua yaitu adanya kejelasan harga ya. Adanya kejelasan harga, barang ini harus jelas harganya. Tidak boleh dalam sebuah transaksi terjadi transaksi tapi belum jelas harga yang tertera yang disematkan kepada barang tersebut. Maka thaman atau harga ini harus disepakati ketika terjadi transaksi. Karena ada sebagian sistem mindering kalau di masyarakat ya. Dia beli sesuatu tapi harganya belum ditetapkan. Dia mau ngambil secara cash atau secara kredit. Karena harganya ada beberapa misalkan. Nah itu menjadi masalah ya. Jadi syarat tentang barangnya, syarat tentang orangnya, berarti Islam ini mengatur secara detail itu. Iya, mengatur sangat detail. Kira-kira dengan detail seperti itu kan memang harus dipahami seorang muslim dalam transaksi itu ya. Memang harus dipahami. Makanya Ali ibn Abi Thalib mengatakan, "Manittajara qabla ayyatafaqqaha fid-din faqad irtatama fir riba." Barang siapa yang melakukan transaksi ya, perdagangan dan dia menjadi seorang pedagang, qabla ayyatafaqqaha fid-din, sebelum dia memahami tentang agama ini, dalam hal ini adalah fikih muamalah maliyah, maka faqad irtatama fir riba, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Tsumma irtatam, dia akan terus terjerumus. Itu yang terjadi kalau dia tidak memahami tentang syarat dan rukunnya dalam jual beli. Maka seharusnya kaum muslimin itu tidak semua akan jadi pedagang. Ya. Kalau pedagang maka dia wajib belajar tentang fikih muamalah maliyah. Tapi kalau dia bukan pedagang, mungkin paling tidak dia belajar tentang rukun dan syaratnya jual beli. Itu ya. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dalam pemerintahan beliau itu sangat tegas. Siapa yang berdagang di pasar kami, dia harus lulus fikih muamalah. Artinya dia harus memahami itu. Paling tidak ada dasar itu mereka paham. Gitu saja, insyaallah. Berarti Islam secara detail mengatur seperti itu, biar kaum muslim paham, ada rambu-rambu, ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Oke Ustaz, terakhir mungkin apa sih hikmah yang bisa kita ambil dengan bagaimana Islam mengatur secara detail terhadap persoalan jual beli ini? Ya, pertama berkaitan dengan aturan-aturan di dalam Islam itu tentu memberikan kemaslahatan, karena syarat dalam sebuah aktivitas atau tindakan di dalam Islam itu syarat rukunnya itu semuanya kembali kepada kemaslahatan semua pihak ya. Agar semua pihak baik penjual maupun pembeli itu mendapatkan kemaslahatan. Kedua, terhindarinya kedzaliman ya. Karena ketika transaksi dilakukan tetapi tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, maka menjadi satu hal yang akan membawa kerugian kepada salah satu pihak. Contoh misalkan, sebuah transaksi dilakukan tapi tidak terpenuhnya rukunnya. Ya. Contoh misalkan, seharusnya kan dalam jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Tapi ada satu transaksi yang dilakukan itu penjual dan pembeli orangnya sama. Penjual dan pembelinya sama? Ya, satu orang sama. Berarti? Satu orang. Mungkin jadi dia yang menjual, dia pula yang membeli itu barangnya. Sangat mungkin. Contoh misalkan ya. Saya sebagai ketua yayasan, misalkan, kemudian saya menetapkan atau saya menjadi direktur sebuah rumah sakit yayasan lah misalkan, saya menetapkan, ini kasus ini pernah terjadi, dan saya diminta untuk memberikan solusi dari pertikaian di antara pengurus itu. Ada seorang pengurus, dia memimpin sebuah lembaga pelayanan publik dan sifatnya bisnis ya, dan itu milik sebuah yayasan. Nah, ketika
dia butuh dana dan dia yang mengatur dana tersebut kan, karena Iya. dia Pimpinannya. ya. Iya, betul. Jadi mau dibelanjakan kemana, untuk apa, itu dia yang memutuskan. Iya. Ini beli ini, bendahara tinggal Iya. saminah atau keluarkan Iya. duit, dia yang melakukan transaksi. Nah, dia punya tanah ya, di Jakarta sana. Terus para lembaga usaha ini ada di Solo. Iya. Dia putuskan untuk membeli tanah dari uang lembaga ini. Iya. Dia belikan tanah yang ada di Jakarta. Dia yang memutuskan untuk beli. Iya. Tanah siapa yang dibeli? Tanahnya dia sendiri. Oh gitu ya. Ya, jadi dia memutuskan untuk beli tanah dia sendiri, harganya dia yang menetapkan, yang nawar juga dia. Itu nggak boleh itu ya. Nah, ini kan jadi masalah. Iya, Ini nggak interest itu ya. objektif. Iya. Itu dilakukan. Waktu itu kalau nggak salah harga sekitar 500 juta. Kemudian padahal secara umumnya pasarannya mungkin masih 300-an. Oh gitu Dia ya. tetapkan karena dia kan yang Dia mengambil pimpinannya, keputusan. ya. Ya, untuk membeli itu harga berapa dia yang memutuskan. Sedangkan dia yang menjual, dia menetapkan harga. Nah, ini kan menjadi tidak objektif. Ya. Kemudian Tidak boleh ini. setelah diputuskan 8 tahun kemudian, ya, tanah itu kan kemudian menjadi mahal. Ya. Karena perubahan keadaan, perumahan, elit dan sebagainya mahal. Bahkan harganya setahu saya waktu itu ya sekitar miliaran lah. Iya. Karena sudah berubah tanahnya, Iya. kawasannya sudah berubah. Nah, ketika harganya menjadi mahal, ya, nah dia putuskan untuk dijual. Dan memutuskan untuk dijual berarti penjualnya kan dia. Dia Iya. yang memegang sertifikatnya itu itu ada ya. di lembaga. Kemudian dia putuskan, udah ini dijual saja. Dijual waktu itu cuma 700 juta. Siapa yang beli? Ya dia sendiri. Kemudian setelah dia beli, baru dia jual ke umum dengan harga miliaran. Dia untung banyak. Ya. Punya kepentingan di situ. Nah, sebenarnya. itulah yang kemudian kalau orang tidak memahami aturan di Iya. dalam rukun dan syarat sahnya jual beli. Masya Allah, berarti sangat penting sekali kita Oh iya, harus paham gitu ya. Iya. Ini termasuk dasar-dasar dalam bermuamalah gitu Iya. Ustaz ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, luar Iya, biasa ini. kumpulan. Prinsip-prinsip dasar muamalah ini harus kita pahami Iya. agar kita kedepannya secara sukarela dengan keridhaan, dengan barokah kita bisa untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama, Mudah-mudahan Barakallahu. kehadiran Ustaz senantiasa mencerahkan kita semuanya. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.